Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari mata kuliah teori akuntansi, yaitu dari pertemuan ke-11 dengan judul konsep pendapatan atau revenue. Nah, kelompok 3 itu terdiri dari saya sendiri, PB Ahmad Setiawan, dengan nomor induk mahasiswa 632000160. Kemudian ada Kak Ekawati dengan nomor induk mahasiswa 632000105. Dan yang terakhir ada Kak Yohana Francisca dengan nomor induk mahasiswa 632000504. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari pendapatan. Nah, slide pertama di sini akan dibahas yaitu mengenai pengertian pendapatan. Di sini ada beberapa pengertian mengenai pendapatan itu sendiri. Yang pertama yaitu dari Financial Accounting Standard Board atau FISB mengemukakan pendapatan itu sebagai aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang, atau juga kombinasi dari keduanya, dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut. Dan yang kedua yaitu dari IEI mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan dalam suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian dilihat dari konsep kesatuan usaha, aliran aktiva baru yang masuk ke perusahaan yang berasal dari konsumen sebagai penukar produk perusahaan. Dan yang terakhir itu dilihat dari konsep kesatuan pemilik, yaitu kelebihan aliran masuk ekonomi yang masuk di atas potensi jasa yang keluar dari kesatuan usaha. Kemudian pada slide berikutnya itu dijelaskan pengertian mengenai keuntungan. Di sini FISB mendefinisikan keuntungan yaitu sebagai kenaikan aktiva yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidentil atau transaksi lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. FISB mendefinisikan keuntungan atau gains yaitu sebagai kenaikan aktiva yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidentil atau transaksi lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Nah, pada dasarnya ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk membedakan antara elemen pendapatan dengan gains atau keuntungan. Nah, yang pertama yaitu pendekatan yang memandang pendapatan akan mencakup semua hasil kegiatan bisnis dan investasi. Jadi, menurut pendekatan ini, yang termasuk pendapatan adalah keuntungan dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan perusahaan anak. Atau yang kedua yaitu penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. Nah, yang pendekatan kedua yaitu pendekatan yang memandang pendapatan hanya akan mencakup hasil-hasil dari kegiatan penjualan atau output dan tidak memasukkan elemen keuntungan yang berasal dari investasi dan penjualan aktiva tetap. Jadi menurut pendekatan ini yang termasuk ke dalam pendapatan adalah penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. Nah, sedangkan yang termasuk ke dalam keuntungan yaitu diantaranya transaksi modal atau pendanaan, financing, yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi atau kreditor dan pemegang saham
Dan yang kedua yaitu keuntungan dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan perusahaan anak. Dan yang ketiga yaitu hadiah, sumbangan, atau temuan. Jadi di sini sudah jelas bagaimana perbedaan antara elemen pendapatan dengan gains atau keuntungan. Karena pendapatan itu merupakan suatu penjualan aktiva tetap dari perusahaan itu sendiri ataupun surat berharga dan lain-lain. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan itu kenaikan suatu aktiva atau kenaikan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidental. Jadi tidak transaksi bukan yang langsung dari perusahaan itu. Nah, yang selanjutnya itu akan dibahas oleh Kak Yohana. Persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran pendapatan. Menurut IAI, pengukuran pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Yang dimaksud nilai wajar di sini adalah suatu jumlah di mana aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar. Dalam beberapa hal, nilai wajar tersebut ekuivalen dengan harga yang disepakati dari transaksi dengan pembeli. Tetapi, cadangan tertentu tetap harus dibentuk sampai kas benar-benar diterima. Misalnya dalam hal penjualan kredit, maka kita harus memperhitungkan adanya potongan penjualan atau cadangan kerugian piutang. Kemudian pembentukan pendapatan atau earning process adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan. Secara konseptual, pendapatan dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan perusahaan. Jadi, pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Hal ini berarti bahwa apabila sejumlah potensi jasa tertentu yang melekat pada aktiva telah terbentuk selama kegiatan produksi, otomatis telah terbentuk pendapatan, meskipun belum terjadi penjualan. Proses pembentukan pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini dapat dilihat bahwa terjadinya pendapatan itu dimulai dari jadwal produksi, kemudian produksi selesai, kemudian penjualan, sampai pengumpulan kas. Kemudian ada realisasi pendapatan. Konsep ini menjelaskan bahwa pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan, baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan. Proses realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian berikutnya, yaitu yang pertama, adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain atau potensi jasa melalui kegiatan penjualan yang sah. Yang kedua, diperolehnya aktiva lain. Biasanya aktiva lancar sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Eka Wati. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan sangat dipengaruhi oleh konsep pembentukan dan realisasi pendapatan. Yang pertama ada kriteria pengakuan pendapatan. Penggunaan kriteria yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang relevan dan dapat dipercaya. Menurut Financial Accounting Standard Board, kriteria untuk pengakuan pendapatan adalah yang pertama telah terrealisasi, yaitu bila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Yang kedua, pendapatan telah terbentuk, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Lalu selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Ada beberapa metode yang digunakan pada saat pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Dalam metode ini, pendapatan sudah diakui selama kegiatan produksi berlangsung, meskipun produk yang dihasilkan masih dalam proses produksi. Prosedur yang digunakan adalah
presentasi penyelesaian dan pada umumnya digunakan oleh perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang memakan waktu beberapa periode akuntansi. Contohnya seperti perusahaan pembuat kapal. Metode kedua adalah pendapatan diakui pada saat produk selesai. Pengakuan pendapatan ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang pada umumnya menghasilkan produk yang memiliki harga yang sudah pasti dan pemasarannya terjamin. Contohnya seperti industri pertambangan dan pertanian. Tetapi di dalam metode ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harga jual dapat ditentukan dengan cukup pasti. Lalu, tidak diperlukan kegiatan atau biaya pemasaran yang material untuk menjual produk tersebut. Selanjutnya, biaya produksi sulit untuk ditentukan. Lalu yang terakhir, satuan persediaan dapat saling dipertukarkan. Metode selanjutnya adalah pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Metode ini adalah metode yang paling jelas dan objektif daripada dasar pengakuan pendapatan yang lainnya. Tetapi, ada beberapa masalah yang mungkin muncul. Beberapa masalah yang biasanya terjadi adalah yang pertama, biaya yang terjadi setelah penjualan. Contohnya, biaya penagihan piutang, biaya garansi, dan lain-lainnya. Apabila biaya ini muncul, maka diperlukan jurnal, seperti taksiran biaya pada cadangan biaya. Masalah selanjutnya adalah kapan saat yang tepat untuk dijadikan dasar yang menandai adanya penjualan. Secara yudiris, penjualan baru dapat dikatakan terjadi apabila telah terjadi peralihan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Peralihan hak dipengaruhi oleh beberapa syarat penjualan. Yang pertama, Free on Board Destination atau FOB Destination, yaitu penjualan akan diakui pada saat barang sudah sampai ke tangan pembeli. Yang kedua, Free on Board Shipping Point atau FOB Shipping Point, yaitu penjualan akan diakui pada tanggal pengiriman barang. Selanjutnya adalah Cost, Insurance, and Freight, yaitu penjualan akan diakui pada saat barang sudah sampai ke tangan pembeli. Yang terakhir adalah Cost and Freight, yaitu penjualan akan diakui pada tanggal pengiriman barang. Masalah selanjutnya adalah hak pengembalian barang. Dalam transaksi penjualan, apabila pembeli berhak untuk mengembalikan barang yang dibelinya, maka pendapatan dapat diakui apabila syarat berikut ini dipenuhi. Syarat yang pertama adalah harga jual sudah cukup pasti dan dapat ditentukan pada saat penjualan. Syarat kedua adalah pembeli sudah membayar kepada penjual atas transaksi tersebut. Syarat ketiga adalah kewajiban membayar kepada penjual tidak akan berubah apabila produk dicuri, nilai produk berkurang, atau produk mengalami kerusakan. Lalu syarat keempat adalah pembeli benar-benar ada. Syarat kelima, penjualan secara signifikan tidak memiliki kewajiban atau bertanggung jawab terhadap hasil penjualan kembali produk yang dilakukan pembeli. Syarat terakhir adalah jumlah nominal pengembalian dapat ditaksir secara cukup pasti. Lalu masalah terakhir yang biasa muncul adalah apabila penjualannya adalah penjualan jasa. Dalam hal ini, penjualannya adalah pada saat penyerahan jasa tersebut. Lalu metode terakhir adalah pengakuan pendapatan pada saat kasih terima. Metode ini digunakan apabila pengumpulan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa memiliki ketidakpastian yang besar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye-bye!